Oke guys, ini video kedua dari saya mengenai uang. Uang berdasarkan buku The Richest Man in Babylon. Karangan siapa ya? Karangan George S. Clason. Dia itu kalau nggak salah satu orang yang kenal sama tim apa ya? Tim ekskavasi suatu reruntuhan kota Babilonia. Ya, semua orang Islam juga tahu Babilonia seperti apa dulu, kayak semacam kerajaan yang bagus lah, yang teknologinya mutakhir juga kalau nggak salah. Tapi dia dilaknat sama Allah, terus dihancurin juga sama Allah. Nah, di sini banyak ilmu tentang uang, sebagian bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Cuman kita ambil aja yang baik-baiknya, kan boleh. Kan perintah pertama kalau nggak salah yang disampaikan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bacalah. Jadi ya selain baca Al-Quran boleh dong baca yang lain, selama tidak bertentangan, tidak musyrik, kita malah menambah ilmu. Karena menurut saya ilmu Allah itu tidak hanya sebatas sunnah, hadis sama Al-Quran, tapi Allah memberikan ilmu kepada siapapun juga yang Allah kehendaki. Dan ini adalah salah satu ilmu yang dari ribuan tahun yang lalu gitu loh. Jadi kalau kita bisa ambil manfaat dari itu, kenapa enggak? Tinggalin yang nggak baik, tinggalin yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Quran dan contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini inti-inti dari atau cerita buku ini, The Richest Man in Babylon. Ceritanya mengenai apa ya, cerita-cerita intisari mengenai uang, pelajaran mengenai uang yang mereka mereka dapat dari tablet-tablet yang ditemuin di reruntuhan kota Babilonia itu loh. Jadi ada banyak prinsip di sini, dan aku akan coba menerjemahkan prinsip-prinsipnya. Pertama, kita mulai dengan 7 hukum utama. Hukum utama dari mengisi dompetmu atau menggemukkan dompetmu. Menggemukkan dompet. Jadi dipertanya kayak gini. Hukum pertama, bahasa Inggris ya, nanti diterjemahin. Start thy purse to fattening. Pertanyaannya adalah, which desires thou the most? Is it the gratification of thy desires of each day, a jewel, a bit of finery, better raiment, more food, things quickly gone and forgotten? Or is it substantial belongings, gold, lands, herds, income-bringing investments? Itu pertanyaannya. Jadi kalau mau di bahasa Indonesiain adalah, apa yang engkau kehendaki, apa yang paling engkau kehendaki? Apakah pemuasan atas hasrat sehari-hari seperti perhiasan, sedikit barang apa ya, kayak peralatan makan yang bagus, atau pakaian yang lebih bagus, atau makanan, hal-hal yang gampang hilang dan dilupakan? Atau apakah Anda menginginkan harta harta atau kepemilikan yang berarti, seperti emas, tanah, terus udah gitu apa tuh, kawanan kawanan ternak, atau investasi yang mendatangkan uang? Itu pertanyaannya. Jadi dia jawabnya kayak gini. The coins thou takest from thy purse bring the first. Jadi the coins thou takest from thy purse brings the first. The coins thou leavest within it will bring the latter. This, my students, was the first cure I did discover from my lean purse. For each 10 coins I put in, to spend but 9. Debate this amongst yourselves. If any man prove it untrue, tell me upon the morrow when we shall meet again.
Jadi kategorinya gini, uang yang kalian ambil atau uang yang saya ambil dari dompet saya membawa hal-hal yang pertama seperti makanan, pakaian, hal-hal yang gampang dilupakan dan gampang hilang gitu loh. Terus uang yang kedua yang aku sisain di dalam dompetku itu akan membawa hal-hal yang kedua seperti barang-barang yang berarti gitu loh, kayak emas, tanah, kawanan ternak, terus investasi-investasi yang mendatangkan uang. Jadi saya menemukan hal itu dari dompet saya yang kurus gitu loh, nggak gemuk. Setiap 10 koin yang saya masukin ke dalam dompet saya, 9 saya belanjakan tapi mengecualikan satu, menyisakan satu. Yang satu itu 10% dari penghasilan itu adalah buat investasi jangka panjang. Hukum kedua dari dompet yang kurus atau obat yang kedua atau the second cure katanya. Kendalikan pengeluaranmu atau kendalikan belanjamu katanya. This then is the second cure for a lean purse. Budget thy expenses that thou mayest have coins to pay for thy necessities, to pay for thy enjoyments, and to gratify thy worthwhile desires without spending more than 9/10 of thy earnings. Jadi, ini adalah obat kedua dari dompet yang kurus, katanya gitu. Anggarkan pengeluaranmu sehingga kamu punya uang untuk membayar kebutuhan sehari-harimu, terus untuk membayar hiburan, atau untuk membayar hasrat-hasrat yang memang dibutuhkan gitu dan berarti gitu loh, tanpa membelanjakan lebih dari 10% dari uang yang ada. Masih ada sisa 10% kan yang tadi ditabung. Obat ketiga, buatlah supaya emasmu beranak atau berkali-kali lipat. Make thy gold multiply, katanya gitu. Katanya gini, this then is the third cure for a lean purse, to put each coin to laboring that it may reproduce its kind, even as the flocks of the field, and help bring to thee income, a stream of wealth that shall flow constantly into thy purse. Jadi intinya gini, ini adalah obat ketiga dari dompet yang kurus, kata gitu. Untuk memasukkan atau untuk mempekerjakan atau membelanjakan atau menempatkan setiap kepingan uang agar bekerja gitu. Bekerja sehingga dia bisa menghasilkan atau mereproduksi hal yang sama, uang yang sama. Seperti ibaratnya kawanan ternak yang ada di padang rumput gitu loh. Dan membantumu membawa penghasilan kepada dirimu. Suatu aliran kemakmuran yang akan mengalir kepada dompetmu secara konsisten gitu atau konstan gitu loh. Sorry ya, aku lagi pilek. Obat keempat, jaga hartamu atau jaga harta karunmu dari kerugian. Katanya gini, this then is the fourth cure for a lean purse, and of great importance if it prevent thy purse from being emptied once it has become well filled. Guard thy treasure from loss by investing only where thy principal is safe, where it may be reclaimed if desirable, and where thou wilt not fail to collect a fair rental. Consult with wise men, secure the advice of those experienced in the profitable handling of gold. Let their wisdom protect thy treasure
from unsafe investments. Nah, ini agak-agak ngelanggar hukum Islam sih. Sorry ya. Jadi intinya gini. Ini adalah hukum keempat dari mengatasi dompet yang kurus. Dan sangat penting untuk mencegah dompetmu langsung kosong setelah ia terisi dengan baik. Jagalah harta karunmu dari kerugian dengan menginvestasikannya hanya bila mana apa yang engkau investasikan itu aman dan dapat diminta sewaktu-waktu gitu loh. Jadi misalkan kita taruh 1 juta gitu diinvestasiin ke gerobak, misalkan gerobak kebab gitu ya, pastikan bahwa itu uangnya bisa ditarik sewaktu-waktu. Dan apabila ditarik sewaktu-waktu ada semacam imbalan dari atau riba lah ya, dari uang sewa 1 juta itu. Tapi itu kan nggak boleh dalam Islam ya, cuman ini ajarannya aja. Tapi yang penting kan kita bisa ngejamin bahwa uang yang kita investasiin pastiin bisa ditarik sewaktu-waktu gitu. Jangan sampai udah diinvestasiin totalnya hilang aja gitu, belum ada jaminan. Misalkan kita kita investasiin 1 juta, ya mintalah jaminannya 1 juta itu berupa emas gitu atau apa gitu, nanti dikembaliin habis itu. Atau mau jaminin rumah, ya mintalah. Misalkan orang mau minjem 100 juta, ya mintalah jaminan rumah gitu atau apa, sehingga uangnya itu pasti kembali gitu. Dan mintalah pendapat dari orang-orang yang bijaksana. Pastikan dapat nasihat dari orang-orang yang berpengalaman mendapatkan keuntungan dari emas. Jadikan apa ya, kebijaksanaan mereka atau apa ya, jadi karena ilmu mereka melindungi hartamu dari investasi yang tidak aman, katanya gitu. Obat kelima, make thy dwelling a profitable investment. Nah, ini agak kurang berarti juga sih ya. Cuman mungkin nggak berlaku juga sih, cuman ada benarnya sih. Thus come many blessings to the man who owneth his own house, and greatly will it reduce his cost of living, making available more of his earnings for pleasure and the gratification of his desires. This then is the fifth cure for a lean purse. Own thy home, katanya gitu. Milikilah rumah sendiri. Cuman zaman sekarang kalau memiliki rumah sendiri kan pasti ada bayar listrik, bayar air, bayar kebersihan lah, bayar satpam lah. Jadi dulu itu mungkin kalau kita punya rumah sendiri, ya pemikirannya si penulis ini zaman dulu ribuan tahun yang lalu nganggapnya bahwa kalau kita punya rumah sendiri kita nggak nyewa. Cuman kadang-kadang di Jakarta misalkan gitu, karena kalau kita punya rumah bisa disewa 36 juta per tahun atau 60 juta per tahun misalkan, kita sewa aja rumah yang 20 juta setahun. Sewain lah rumah kita yang 60 juta setahun itu, jadi dapat keuntungan 40 juta misalkan gitu ya. Yang penting intinya punya rumah, tapi rumah itu harus menghasilkan gitu, dan tidak membuat rugi. Karena kalau cuma punya rumah banyak tapi gak ditempatin, ya dia akan makan biaya aja sih gitu, kecuali kalau disewain. Terus obat ke-6, ensure a future income, katanya gitu. Jadi this then is the sixth cure for a lean purse. Provide in advance for the needs of thy growing age and the protection of thy family. Jadi ini adalah obat ke-6 dari dompet yang kurus. Sebelumnya mohon dipastikan sebelumnya kebutuhan dirimu saat dirimu sudah akan menua gitu loh, akan menjadi lansia gitu, dan untuk melindungi keluargamu. Itu hukum ke-6 atau obat ke-6 dari dompet yang kurus. Terus yang ke-7, sorry ya lagi pilek. Yang ke-7,
increase thy ability to earn. Thus, the seventh and last remedy for a lean purse is to cultivate thy own powers, to study and become wiser, to become more skillful, to so act to respect thyself. Thereby shalt thou acquire confidence in thyself to achieve thy carefully considered desires. Ya intinya gini, ya udah, tingkatkan kemampuanmu untuk menghasilkan uang dengan cara ya belajar, cari pengetahuan, cari keterampilan, dan berlatih. Intinya gitu. Terus abis itu kan udah 7 hukum dari menggemukkan dompetmu ya. Sekarang dia bicara soal keberuntungan. Guru di ceritanya mau ngajarin orang tentang keberuntungan. Katanya gini, when a man speaketh of luck, it is not natural that his thoughts turn to the gaming tables. Is it not there we find many men courting the favor of the goddess in hope she will bless them with rich earnings atau winnings. Jadi kalau kita membicarakan soal keberuntungan, kadang-kadang kita ngebayangin orang tuh ada di meja judi gitu ya, dan berharap bahwa Dewi keberuntungan akan berpihak pada kita gitu ya. Makanya kita sering lihat orang-orang tuh banyak yang berkerumun di meja-meja judi dengan berharap bahwa Dewi keberuntungan tuh berpihak pada mereka gitu, atau masing-masing dari mereka. Dia jadi ceritanya gini, di dalam kesimpulannya dia bilang ini, jika ada Dewi keberuntungan, tentunya ia akan membantu orang miskin dan membutuhkan. Tentunya dia akan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, serta orang yang berhak karena jerih payahnya. Itu kata dia. Jadi Dewi keberuntungan itu tentunya akan membantu orang miskin atau yang membutuhkan, serta orang yang berhak karena jerih payahnya. Dia tidak akan ada di meja judi atau di pacuan kuda gitu loh. Di meja judi atau pacuan kuda, orang justru kehilangan peraknya daripada mendapat emas gitu loh, intinya gitu. Jadi kalau di meja judi kan orang berharapnya ngasih perak dapat emas. Sorry. Ya. Maaf ya. Jadi soal di meja judi atau pacuan kuda, orang justru kehilangan peraknya daripada mendapat emas. Ia ada di tempat lain di mana orang bertindak dalam hal-hal yang bermanfaat dan lebih pantas mendapatkan penghargaan. Yalah. Sorry ya. Peluang mendapatkan keberuntungan selalu berpihak pada orang yang berusaha. Sedangkan peluang keberuntungan di meja judi selalu ada pada pihak yang punya meja judi, katanya gitu. Dewi keberuntungan juga berpihak pada yang siap. Siap kemampuan, siap harta. Begitu ada peluang, yang siap meraih peluang itulah yang akan mendapatkan keuntungan. Jika ada kesempatan, langsung raih saja, jangan ditunda. Kalau perlu, berikan panjar agar tadi beli orang lain, misalkan kesempatan itu perlu panjar, ya panjar lah gitu. Jangan jadi procrastinator atau istilahnya orang yang suka nunda-nunda gitu loh, kayak saya gitu. Atau orang yang suka menunda-nunda sesuatu atau akan kehilangan kesempatan. Jadi jangan jadi procrastinator atau orang yang suka menunda-nunda sesuatu sehingga akan kehilangan kesempatan. Contoh nih, jika ada penjual kambing hendak menjual
100 kambingnya seharga 80 kambing. Jika ada yang siap dengan uangnya dan menilai kambing-kambing itu sehat dan bagus, maka beruntunglah orang yang membeli 100 kambing seharga 80 kambing. Makanya itu Dewi Keberuntungan tuh berpihak kepada yang siap. Siap harta, siap kemampuan, siap ilmu. Kan butuh ilmu juga menilai apakah kambing-kambing itu sehat atau enggak. Intinya Dewi Keberuntungan berpihak pada orang yang selalu bertindak gitu. Bertindak untuk belajar, untuk siapin harta, siapin emas, segala macam. Lalu ada 5 hukum emas di dalam buku itu. Yang aku sebenarnya belum pelajari sepenuhnya, cuman ya aku terjemahin aja lah. Intinya ini, lebih baik baca bukunya langsung karena di situ ceritanya menarik, dan kalau nggak salah saya bacanya itu dalam waktu 9 jam atau 1,5 hari gitu. Karena nggak bisa dilepas, begitu aku mulai baca bukunya itu sangat menarik. Dan versi bahasa Indonesia kalau nggak salah udah ada deh. Nanti aku kasih linknya ya, insya Allah kalau nggak lupa. Jadi ini ada 5 hukum emas. Pertama, gold cometh gladly and increasing quantity to any man who will put by not less than 1/10 of his earnings to create an estate for his future and that of his family. Jadi gini, emas akan dengan senang hati datang dan dalam jumlah yang bertambah kepada siapapun juga yang akan menempatkan uangnya tidak kurang dari 1/10 dari penghasilannya. Jadi emas itu akan datang dengan senang hati dan dalam jumlah yang makin bertambah kepada orang yang menabung 10% dari tabungannya. Ya anggaplah 10%, 20%, 30%, 40%, terserah deh. Makin banyak makin bagus. Menabung untuk ditaruh di estate apa ya? Estate mungkin harta benda ya, atau tanah lah atau apalah. Aku harus Google tuh, harus pakai dictionary, cuman ya estate tuh harta benda lah untuk masa depannya dan untuk keluarganya. Itu hukum pertama. Hukum kedua, emas atau bahasa Inggrisnya dulu deh. Gold laboreth diligently and contentedly for the wise owner who finds for it profitable employment, multiplying even as the flocks of the field. Katanya gitu. Jadi intinya gini, emas itu akan bekerja secara apa ya? Secara diligently itu kayak patut dicontoh gitu loh. Dia akan bekerja dengan baik dan benar dan dengan senang hati kepada pemiliknya yang bijaksana, yang menemukan tempat buat dia bekerja gitu, sehingga dia beranak pinak bagaikan kawanan ternak di padang rumput gitu. Itu hukum kedua emas. Hukum ketiga emas, gold clingeth to the protection of the cautious owner who invests it under the advice of men wise in its handling, katanya gitu. Jadi emas itu kayak nempel kepada orang yang pemiliknya yang berhati-hati. Emas itu menempel pada perlindungan dari pemiliknya yang hati-hati, yang menginvestasikan dirinya emas itu setelah mendapatkan nasihat dari orang-orang yang bijaksana dalam menangani emas gitu. Jadi kalau kita nggak tahu bagaimana cara menangani harta kita, ya kita carilah orang yang berpengalaman, yang ahli. Kita minta pendapat mereka. Nomor 4, hukum emas. Gold slippeth away from the man who invests it in business or purposes with which he is not familiar or which are not approved by those skilled in its keep. Jadi gini, emas akan lari atau lepas dari seseorang yang tidak menginvestasikannya ke dalam bisnis atau untuk tujuan yang dimana dia nggak tahu gitu, dia nggak punya pengalaman ataupun pengetahuan mengenai cara investasi itu, atau dia akan kehilangan emas jika hal itu tidak disetujui oleh orang-orang yang
ahli dalam memelihara emas, maksudnya mengembangkan emas gitu loh. Jadi intinya cari 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 tahu dulu investasi mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi jangan tanya satu pendapat orang aja, tanya lebih dari satu. Kalau bisa 10 orang baru ditanya, terus pelajarin sendiri gitu loh. Soalnya sayang kalau emasnya diambil sama orang gitu atau hilang. Kelima, gold flees the man who would force it to impossible earnings, or who followeth the alluring advice of tricksters and schemers, who trusts it to his own inexperience and romantic desires in investment. Sorry. Hukum kelima adalah uang akan lari dari orang yang akan memaksakannya mendapatkan keuntungan-keuntungan yang gak masuk di akal gitu loh. Atau orang yang mengikuti nasihat dari para penipu, atau yang kayak orang yang bikin apa ya, schemers itu yang berakal bulus lah, atau orang-orang yang mempercayakan who trust it to his own, yang orang yang tanpa pengalaman merasa mampu, atau dia menginvestasikannya karena dia cuma punya mimpi aja gitu loh, punya angan-angan tapi dia nggak tahu cara investasinya. Itu bahaya. Jadi ini adalah lanjutannya, udah kan 5 hukum emas. Sekarang dia ngomong soal tentang berinvestasi atau menjalankan atau membelanjakan uang untuk berusaha. Dia bilang gini, many uses will tempt thee, much advice will be spoken to thee, numerous opportunities to make large profits will be offered to thee. The stories from my token box should warn thee, before thou let any piece of gold leave thy pouch, to be sure that thou hast a safe way to pull it back again. Should my further advice appeal to thee, return again, it is gladly given. Ere now goest, read this which I have carved beneath the lid of my token box. It applies equally to the borrower and the lender. Jadi maksudnya gini, better a little caution than a great regret. Lebih baik berhati-hatilah sedikit daripada penyesalan yang besar gitu loh. Jadi kalau ada iming-iming keuntungan besar, nasihat-nasihat yang dari banyak orang gitu, pasti kalau kita udah banyak duit itu pasti ada aja yang ngasih nasihat gitu kan, atau banyak kesempatan untuk membuat keuntungan luar biasa gitu loh yang ditawarkan kepada diri kita. Intinya hati-hati, lebih baik hati-hati daripada menyesal yang besar gitu loh. Terus ada yang lagi, nasihat yang lain nih, we cannot afford to be without adequate protection. Nah ini mengenai asuransi. Jadi ya katanya sebaiknya diasuransiin lah investasimu atau tabunganmu atau apalah dari apa ya, bencana gitu. Cuman ya dalam Islam kan nggak boleh, kecuali kalau misalkan gini, ada yang bikin asuransi di mana misalkan kita nabung kita taruh 100 juta sebagai jaminan asuransi, cuman sewaktu-waktu dapat ditarik dengan cara cari orang lain yang nabung di situ misalkan 100 juta itu untuk bangun 2 rumah gitu ya, 2 rumah sewa. Nanti kalau dia mau tarik lagi ya dia tarik uangnya, tapi dia harus kasih penggantinya gitu loh dari uang 100 juta itu. Nah si pengganti itu berhak atas uang keuntungan dari penyewaan dari rumah itu, misalkan 50% dari keuntungan untuk investor, 50% lagi untuk pengelolaannya, misalkan gitu, asuransi yang kayak gitu. Dan tidak ada pembayaran lebih daripada uang yang ditabung. Misalkan orang itu mengalami kerugian, ya udah 100 juta itu dikembaliin lagi utuh, dan tidak ada penarikan fee, sama-sama untung aja. Tapi itu sama aja investasi ya, nggak tau lah. Yang penting dalam Islam tuh asuransi itu, kalau haramnya asuransi adalah dimana transaksi itu tidak adil. Satu orang
bayar cuman 500.000 per bulan tapi ngarepin perlindungan 100 juta rupiah. Itu nggak adil tuh, dalam Islam tuh haram. Terus where the determination is, the way can be found. Ibaratnya kayak bahasa Inggris, when there's a will there's a way gitu. Jadi it has led men of all ages out of difficulties and into success, and it will continue to do so for those who have the wisdom to understand its magic power. It is for any man to use who reads these lines. Jadi gini, tekad telah memimpin orang-orang di seluruh zaman keluar dari masalah-masalah dan kepada kesuksesan, dan akan terus seperti itu untuk orang yang punya kebijaksanaan untuk memahami kekuatan ajaibnya gitu loh, atau orang-orang yang bisa baca atau mengerti tulisan ini. Jadi di mana ada tekad, disitulah ada jalan gitu. When there's a will, there's a way. Selama ada kemauan ya di situ pasti ada jalan. Nah itu udah semua inti dari buku The Richest Man in Babylon. Aku sendiri belum jadi orang kaya, cuman aku berharap dengan belajar seperti ini dan bagi-bagi ilmu seperti ini ya semoga jadi nempel dan jadi amal gitu. Siapa tahu memang jadi orang kaya, tapi aku nggak mau jadi orang kaya sih, aku mau jadi orang makmur. Orang makmur tuh di atas orang kaya. Orang makmur tuh punya waktu. Nah itu yang paling mahal. Punya waktu untuk melakukan apapun yang dia mau gitu. Kalau dia udah saking kayanya, dia tuh mau kerja jadi relawan juga bisa gitu. Karena duitnya udah banyak. Karena dia udah makmur gitu. So, semoga bermanfaat ya.